Pernah nggak sih kalian jam 2 pagi tiba-tiba nonton video self-improvement? Terus ngomong, besok gue mau berubah ah. Besoknya bangun jam 11, minum es teh, scroll TikTok, terus sedih karena hidup orang lain kayak DLC premium semua. Padahal semalam udah merasa jadi filsuf Yunani. Masalahnya bukan karena males, tapi karena otakmu tuh licik banget. Dia pengennya hidup nyaman, hemat energi, dan sebisa mungkin survive tanpa harus jogging. Kalau bisa rebahan sambil mikir sukses, ya itu pilihan favorit dia. Makanya banyak orang gagal self-improvement bukan karena kurang motivasi, tapi karena sistem hidupnya udah kayak warnet error tahun 2012. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya berkembang tanpa jadi manusia besok mulai seumur hidup. Dan tenang, ini bukan self-improvement yang nyuruh kamu mandi air es jam 4 pagi sambil teriak I'm the storm. Santai aja, kita semua manusia biasa, bukan karakter anime season final. Otak kamu bukan musuh, tapi dia manja. Otak manusia itu mirip anak kecil dikasih iPad. Sekali ngerasain dopamin tinggi, selesai sudah. Makanya coba perhatiin, baru bangun tidur, belum sadar penuh, tangan langsung nyari HP. Belum sikat gigi, belum cuci muka, tapi udah tahu mantan lagi liburan di Bali. Dan itu bahaya banget, karena pagi hari itu sebenarnya kondisi otak lagi fresh banget. Masih kosong, masih bersih. Tapi kita langsung nyiram otak pakai TikTok, Instagram, drama, konten konspirasi, video kucing joget, dan orang kaya umur 19 tahun beli Ferrari. Akhirnya aktivitas normal kayak belajar, kerja, atau baca buku jadi terasa kayak hukuman penjara. Karena otak kamu udah dikasih nasi padang dopamin dari pagi. Solusinya, coba tahan buat nggak buka HP selama 30 menit sampai 1 jam setelah bangun. Iya, awalnya emang sakau. Kamu bakal refleks buka kulkas, lihat dispenser, ngelamun, mungkin ngobrol sama cicak. Tapi lama-lama otak kamu mulai normal lagi. Dan anehnya hal kecil kayak mandi pagi atau duduk fokus jadi jauh lebih gampang. Banyak orang ngomong, aku harus rajin olahraga. Tapi dalam kepalanya dia masih percaya dirinya pemalas. Nah itu kayak install game berat di laptop kentang. Gak nyambung sistemnya. Karena tindakan kita itu ngikutin identitas. Kalau kamu percaya kamu nggak disiplin, maka otak kamu bakal cari pembenaran terus. Baru olahraga 2 hari langsung bilang, ya kayaknya aku emang gak konsisten deh orangnya. Padahal bukan identitas tetap, cuma kebiasaan lama. Coba ubah cara ngomong ke diri sendiri, bukan aku harus baca buku, tapi aku orangnya suka belajar. Bukan aku pengen hidup sehat, tapi aku orang yang peduli sama badan. Mungkin kelihatannya aneh, tapi otak manusia emang rada aneh. Dia lebih nurut sama identitas daripada target. Dan setiap tindakan kecil itu kayak voting. Minum air putih 1 vote, olahraga 10 menit 1 vote, tidur tepat waktu 1 vote lagi. Lama-lama identitas baru kebentuk. Semua orang juga awalnya manusia rebahan. Niat manusia tuh kuat pas nonton video motivasi doang. Setelah itu balik scroll. Makanya banyak orang bilang mulai Senin aku berubah. Padahal hari Senin baru jalan 14 menit udah beli seblak level neraka sambil bilang self reward. Karena kenyataannya willpower itu terbatas. Ibarat baterai lowbat. Makanya lingkungan jauh lebih penting daripada motivasi. Kalau HP kamu ditaruh di sebelah bantal ya otomatis scrolling. Kalau meja kamu penuh cemilan ya otomatis ngunyah. Kalau alarm ditaruh jauh, minimal kamu bangun dulu buat matiin. Kita ini bukan makhluk disiplin, kita makhluk adaptasi. Jadi bikin kebiasaan baik jadi gampang dan bikin kebiasaan buruk jadi ribet. Contoh, kalau kamu rajin baca, taruh buku di atas kasur. Kalau mau olahraga, siapin baju olahraga dari malam. Kalau mau berhenti doom scrolling, log out akun TikTok. Ya, login ulang itu malesin. Dan rasa males itu akhirnya jadi penyelamat hidup. Kadang solusi hidup bukan lebih kuat, tapi lebih pintar ngatur jebakan. Orang gagal berkembang biasanya karena terlalu semangat di awal. Hari pertama beli tumbler, beli buku, download Notion, bikin jadwal,
beli sepatu running, nonton podcast 7 jam. Hari ketiga capek, hari kelima hilang, hari ketujuh kayaknya universe gak mendukung aku deh. Padahal masalahnya bukan universe, masalahnya kamu nyoba berubah terlalu ekstrim. Perubahan besar itu bukan ledakan, tapi akumulasi kecil yang diulang terus. Baca 5 menit, push up 10 kali, tidur lebih cepat 15 menit. Kelihatannya receh, tapi receh yang konsisten lebih kuat daripada semangat dadakan. Karena hidup kamu itu bukan sprint, ini game grinding. Dan ironisnya, orang yang berkembang paling jauh biasanya bukan yang paling termotivasi, tapi yang paling tahan jalan pelan. Jadi kalau hari ini hidup kamu masih berantakan, tenang. Kamu gak harus langsung jadi manusia produktif yang bangun jam 4 pagi sambil minum lemon hangat dan meditasi di balkon. Mulai aja dari satu hal kecil, satu doang. Karena self improvement yang asli bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berhenti jadi musuh buat diri sendiri. Dan mungkin versi terbaik dari diri kamu bukan orang yang kerja 18 jam sehari, tapi orang yang akhirnya bisa konsisten sama janji kecilnya sendiri. Walaupun cuma besok pagi aku gak buka TikTok dulu. Dan kalau itu berhasil, percaya deh itu lebih keren daripada quotes motivasi yang backgroundnya orang lari di gunung.